Hai Sobat Santri Animasi, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan setiap muslim yang sudah balik. Ibadah sholat adalah amalan yang sangat serius karena menjadi pembeda antara seorang muslim dengan non-muslim. Bahkan urusan yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat seorang hamba. Apabila sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan atau sebaliknya. Lalu, bagaimana dengan orang yang suka menunda-nunda waktu sholat? Pimpinan Pondok Pesantren As-Sidqu Kuningan Al-Habib Quraisy Baharun menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah terkait orang yang menyepelekan sholat. Dikisahkan, ada seorang soleh yang menguburkan jenazah saudara perempuannya. Setelah pulang, ia menyadari kalau dompetnya telah hilang. Mungkin jatuh ketika ia memakamkan saudaranya itu. Karena itu, ia segera kembali ke pemakaman dan menggali kembali. Tetapi belum sempat ia menemukan dompetnya kembali, ia melihat nyala api di kubur saudaranya tersebut. Ia ketakutan dan segera menutupnya kembali. Ia menangis sejadi-jadinya melihat keadaan kubur saudaranya itu. Saudaranya itu memang tidak tinggal bersamanya, tetapi bersama ibunya. Segera ia menuju rumah ibunya dan masih dengan menangis ia berkata, "Wahai ibu, beritahukan kepadaku bagaimana amalan yang dikerjakan saudaraku itu." Sang ibu berkata, "Ada apa gerangan sehingga engkau bertanya seperti itu?" "Wahai ibu, aku melihat kuburnya menyala api," kata sang anak. Kemudian ia menceritakan secara lengkap pengalamannya. Sang ibu ikut menangis mendengar cerita itu dan berkata, "Saudaramu itu biasa meringan-ringankan dan menggampang-gampangkan sembahyang dan mengakhirkannya hingga waktu hampir habis." Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak mengapa sholat menjelang akhir waktu, asalkan belum masuk pada waktu sholat selanjutnya. Kemudian tidak ada maksud untuk menyepelekan sholat itu, kecuali benar-benar dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya saja ia akan kehilangan keutamaan daripada sholat itu yang tepat pada waktunya, kata Habib yang juga alumnus Darul Mustafa Tarim Hadratul Yaman itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah sholat pada awal waktunya. Beliau juga bersabda, kelebihan sholat pada awal waktunya dibanding pada akhir waktunya adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia. Dalam riwayat lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pada awal waktunya, maka naiklah sholatnya itu ke langit dengan diliputi cahaya hingga sampai ke ars. Lalu ia sholat itu membacakan istighfar untuk orang yang melakukan sholat itu hingga hari kiamat, sambil berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memelihara aku. Jika seorang itu sholat tidak pada waktunya, ghairil waqtifah, menunda-nunda hingga masuk pada waktu sholat selanjutnya, maka sholat itu akan naik ke langit, diliputi kegelapan. Dan bila sampai ke langit, ia diliputi bagikan baju yang rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya. Wahai sahabat santri animasi yang dirahmati Allah, semoga dari kisah tadi kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita perbuat. Jika kita menanam sesuatu keburukan, maka kita akan memanen keburukan itu pula. Dan sebaliknya, jika kita menanam kebaikan, pasti kita akan memanen kebaikan itu pula. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita semua agar melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.